Nah, pada video sebelumnya itu kita telah membuat modeling untuk pondasi menerus di video pondasi menerus 1. Nah, video kali ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Kita akan menambahkan parameter dan material untuk pondasi menerus, baik itu material 3D atau 2 dimensi. Nah, langsung saja kita buka file kemarin ini. Nah, sebelum kita lanjut untuk memberi material, kita harus tahu dulu apa sih kegunaan parameter itu. Nah, parameter itu adalah variabel atau acuan yang mengatur material dari shape-nya kita ini. Kan kita memiliki 3 shape di sini, 3 form, 3 bentuk. Jadi kita akan buat 3 parameter untuk masing-masing form atau shape. Nah, langkah selanjutnya itu kita klik saja bentuk solidnya seperti ini. Kemudian kita menuju ke properties. Di sebelah kiri ini ada material and finish. Di sini ada material. Nah, ketika kita tambah material saja sebenarnya bisa. Hanya dia harus dilakukan di dalam family. Tapi kita akan membuat parameter sehingga ketika di dalam project itu dia langsung bisa diubah dari sana. Nah, kita klik titik 3 ini, terus kita create new parameter. Nah, di sini sudah langsung menyesuaikan data type material, disiplin common, group parameters under material and finish. Ini sudah sesuai karena kita langsung pencet di sini sesuai dengan list yang ada di properties. Nah, ini sudah family parameter, sudah cocok. Nah, kita masukkan saja namanya material pasangan batu. Nah, terus kita oke. Nah, di sini jangan kita klik yang ini, kita harus pilih tetap yang ini. Kita klik ke parameter yang kita baru buat tadi, terus kita oke. Nah, di sini langsung tidak bisa ditambah. Jadi tambahnya itu harus di bagian sini. Ada namanya family types. Nah, di sini kita bisa mengatur parameter. Oke, kita escape dulu. Selanjutnya kita tambahkan parameter untuk unstamping atau batu kosong. Lakukan hal yang sama seperti tadi. Klik lagi kotak di sebelah kanan. Kemudian create new parameter dan tulis lagi nama parameternya material batu kosong. Terus oke lagi, kemudian klik lagi di sini di nama parameter yang baru, terus oke. Nah, selanjutnya lakukan hal yang sama untuk parameter dari pasir uruk. Create new material dan tambahkan lagi material pasir uruk, terus oke. Klik lagi yang sesuai material yang baru kita buat, terus klik lagi oke. Nah, di sini kita sudah membuat 3 parameter. Di sini mengeceknya. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita akan menambahkan materialnya. Nah, ketika kita akan menambahkan materialnya, kita harus mengerti dulu di Revit itu ada beberapa jenis tampilan. Di sini visual style. Nah, visual style ini dia ada hidden line, with frame, ada shaded, ada consistent color, ada tekstur, dan ada realistic. Nah, di sini yang paling sering digunakan itu ketika dalam penerapan di gambar kerja itu dia hidden line atau seperti ini. Tapi ketika kamu ingin tampilan realistik, kamu harus ubah dia ke realistik dengan bayangan terlihat shape. Tapi di sini belum ada material, makanya dia masih berwarna abu-abu. Nah, untuk menambahkan material kita harus masuk ke family types, kemudian kita pilih material yang kita ingin tambahkan di parameternya. Nah, tadi itu kita akan menambahkan material pasangan batu. Nah, ini dia. Nah, di sini kita klik titik 3 di samping kanan ini. Nah, langsung ada muncul itu material browser.
analytical panels. Nah, ini adalah library bawaan dari Revit, di mana untuk pasangan batu kosong itu belum tersedia. Jadi kita harus create new material. Nah, di sini ada material default. Kita akan menggunakan ini. Kita akan duplicate saja. Angka lebih baiknya kita duplicate. Kita pilih duplicate material asset. Kita tulis namanya pasangan batu. Nah, terus kita klik saja material tadi. Nah, di sini ada, pertama kita lihat di tampilan 3 dimensi dulu, atau tampilan realistik. Di sini settingannya itu agak berbeda. Pasti kalian akan bingung jika kalian adalah pengguna pertama. Tapi ketika kalian menggunakan software Enscape, kalian mungkin tidak akan terlalu jauh karena ada relativity, ada transparency, ada cut out, kemudian ada self illumination, ada bump, ada thin. Nah, di sini yang penting untuk menampilkan visual 3D atau teksturnya itu kita harus menambahkan foto di bagian generik ini. Nah, di sini ada color, ini sama dengan warna ini, kemudian ada image. Nah, di image ini kita akan memasukkan material. Kita klik saja. Nah, langsung diarahkan pada File Explorer di perangkat kita. Nah, langkah lebih baiknya itu kalian download dulu di internet, di situs-situs yang menyediakan tekstur, dan saya juga sudah siapkan di link deskripsi untuk kalian mengikut. Nah, saya itu sudah menyimpan tekstur yang saya sering gunakan. Nah, untuk pasangan batu itu saya pakai ini. Terus kita open. Nah, ketika dia sudah masuk ke sini, sudah kelihatan bahwasanya nanti pasangan batu akan berubah seperti ini. Kemudian ini ada tampilan scene-nya ini, bisa kita sesuaikan seperti cubes atau mungkin sapphire, atau kita bisa pakai silinder. Nah, itu sesuai dari selera. Nah, terus kita oke saja, kita klik oke untuk mengecek perubahannya. Terus apply lagi di sini dan oke. Nah, di sini sudah otomatis berubah. Nah, ini dia pakai visual grafiknya itu realistik. Ini kasih fine. Nah, ketika dirasa kurang besar, ini bisa disesuaikan. Kemudian kita edit kembali ke family types di pasangan batu. Kita klik saja gambar ini. Kemudian kita masukkan scale-nya di sini. Misal jadi 60 down, apply, oke. Nah, sudah seperti ini untuk tampilan 3D. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan lagi beberapa settingan yang lain seperti relativity, kemudian transparency. Ini bisa kalian sesuaikan, terutama di bump. Terutama itu bump ini kan dia timbulnya suatu permukaan tekstur di bump ini, tapi kita tidak menyediakan untuk bump dari pasangan fondasi ini, jadi cukup seperti ini saja. Oke saja, oke. Nah, selanjutnya untuk kita masukkan material pasangan, kita akan masukkan material unstamping yang ini, itu kosong. Nah, kita klik lagi seperti tadi, masuk ke family types, kemudian cari nama material batu kosong atau unstamping. Nah, kita duplicate lagi tadi pasangan batu, kita duplicate, atau misalnya default, fokusnya sih default, kita duplicate material asset, terus tambahkan namanya unstamping atau ya unstamping. Oke, terus kita klik lagi unstamping. Kemudian di bagian image, di setting generic, masih di
appearance, itu kita klik lagi image untuk menambahkan gambar. Nah, kita cari tekstur yang sesuai keinginan kita, seperti ini misalnya. Oke, apply. Nah, udah masuk. Nah, selanjutnya untuk material pasir, lakukan langkah seperti tadi, masuk ke types family types, kemudian cari material pasir uruk, terus duplicate lagi di field-nya pasir uruk, terus tambah lagi image di bagian generic appearance dari material sesuai keinginan kita tadi, desain, kemudian di repeat. Nah, ini dia material pasir, open saja, lalu apply, kemudian oke, apply, oke. Nah, di sini sudah berubah. 3 material telah disusun secara baik dan benar. Nah, langkah selanjutnya itu kita akan menambah material untuk 2 dimensi. Nah, seperti yang saya bilang di awal tadi, bahwasanya di Revit itu dia ada berbagai visual style. Nah, visual style sekarang itu realistik. Tapi ketika kita ingin melihatnya dalam bentuk 2 dimensi yang berupa hatch atau pattern, itu kita ubah jadi visual stylenya itu menjadi hidden line. Nah, di hidden line itu masih polos, karena di settingan parameter atau material tadi kita hanya menyeting untuk di tampilan realistik saja di appearance. Nah, selanjutnya kita akan menambah edge atau pattern dari ketiga shape ini. Masuk lagi ke family types, kemudian cari misalnya di awal tadi pasangan batu, ini material pasangan batu, klik lagi titik 3. Nah, kita akan bergeser sedikit dari appearance menuju grafik. Nah, di grafik ini ada cukup banyak tampilannya. Nah, untuk tampilan luar atau 3D itu dia masuk ke kategori surface pattern. Kemudian untuk penampang atau potongan itu ada di cut pattern. Nah, di sini. Jadi yang pertama kita masukkan dulu untuk material di surface pattern untuk tampilan 3D-nya. Kita klik di sini. Terus kita tambah edge. Ketika mungkin kalian di sini belum ada, kalian bisa mungkin masukkan create new fill pattern. Nah, pertama kita ubah dulu dari basic menjadi kostum, kemudian kita tambahkan nama misalnya pasangan batu. Terus di sini kita akan memasukkan hatch atau pattern yang bisa di-download di beberapa website penyedia pattern. Kalau misalnya kalian belum tahu websitenya, nanti saya kasih link di deskripsi. Nanti kalian bisa download di sana. Kemudian kita browse aja di sini. Masuk ke saya itu simpan di sini hatch Revit. Nah, ini untuk hatch pattern bawaan dari AutoCAD. Jadi acak. Kita klik terus open saja. Nah, di sini akan muncul beberapa hatch atau pattern. Kita cari saja untuk batu kali, itu dia gravel nih, gravel. Terus kita oke. Nah, ini sudah ada namanya pasangan batu. Terus kita oke. Nah, untuk foreground yaitu sudah dimasukkan. Nah, ini ketika kita ingin mengatur color dari patternnya. Kemudian background ini adalah background dari patternnya. Jadi untuk background mungkin kita biarkan putih. Nah, selanjutnya kita apply dan oke. Nah, di sini sudah masuk edge-nya atau pattern dari pasangan batu. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan lagi pattern atau hedge dari batu kosong ini. Seperti sebelumnya, masuk lagi ke family types, kemudian di material batu kosong itu kita klik di titik 3. Nah, kita akan mengatur di
Di grafik seperti tadi, masuk di surface pattern, klik, kemudian masukkan saja gravel atau pasangan batu tadi, karena untuk hedge batu kosong sesuai AutoCAD itu tidak ada, jadi nanti mungkin akan dibuat manual. Tapi untuk tampilan di sini kita akan menggunakan pattern dari pasangan batu seperti ini. Terus oke lagi, apply, oke. Nah, dia sudah masuk. Ketika mungkin dia dirasa terlalu besar, kita bisa perkecil skalanya di sini. Oke. Nah, selanjutnya itu untuk hedge dari pasir uruk. Klik kanan, klik lagi family types, kemudian di material pasir uruk, klik kanan lagi. Nah, di sini di grafik seperti tadi kita tambah di surface pattern foreground. Nah, di sini belum ada untuk pasir. Kita create lagi yang baru. Kita masuk ke create new pattern. Terus tambahkan namanya pasir uruk. Kostum. Pasir uruk. Selanjutnya kita klik browse. Kemudian cari akad open. Nah, di sini kita cari saja untuk pasir, yaitu arsan. Nah, ini dia. Terus kita kasih masuk import scale 0.01. Oke. Apply. Oke. Nah, ini sudah masuk untuk materialnya. Mungkin terlalu besar, kita coba ubah lagi skalanya. Material pasir uruk, ini arsan, kita edit untuk import scale 0.0. coba apply. Oke, apply. Nah, kiranya sudah seperti ini. Nah, jadi kita sudah memasukkan dua material untuk material visual hidden line dan material visual realistic, kemudian tekstur sudah juga, edit hidden line. Nah, selanjutnya kita akan menambah untuk material di penampang atau potongannya, karena di Revit itu ada dua untuk grafik 3D. Ada untuk surface pattern atau pattern keseluruhan, ada juga cut pattern atau cut tampilan potongan atau penampang. Untuk mengeceknya kita masuk ke reference level, kemudian kita coba buat potongan di sini dan klik kanan pada potongan, go to view. Nah, di sini masih terlihat kosong. Karena apa? Karena yang kita masukkan material awal tadi hanya untuk surface pattern atau kulit luarnya, tidak untuk penampangnya. Nah, kita akan menambahkan dengan cara seperti tadi. Klik family types di bagian atas kiri, kemudian di material pasangan batu kita klik titik 3 seperti ini. Terus tambahkan di cut pattern di sini nih. Cut pattern tadi kan di sini surface pattern di foreground. Sekarang masuk di cut pattern di foreground. Nah, klik di sini, terus tambahkan seperti hedge atau pattern yang awal tadi. Apply, oke. Nah, dia sudah berubah. Nah, langkah selanjutnya lakukan hal yang sama untuk pasir dan juga batu seperti tadi. Masuk ke material unstamping atau batu kosong ini. Terus di surface cut pattern, masuk lagi gravel, apply, oke, apply. Lakukan hal yang sama untuk material pasir uruk. Klik kanan, kemudian di cut pattern, bahkan arsan, apply, oke. Nah, dia sudah seperti ini looknya. Terus kita masuk ke view 3D, default 3D. Di potongan juga sudah ada. Masuk ke section. Nah, ini sudah ada
Oke, mungkin sekian. Video selanjutnya kita akan mencoba mengetes material ini di dalam Revit model. Nah, jadi tadi itu untuk family itu kita buat di sini, di families, bukan di model. Nah, untuk memodelkan pondasi sesuai rencana atau plan itu dia di sini, di model. Jadi nanti family ini kita akan masukkan ke dalam model, dan di model itu akan menyesuaikan seperti apa yang kita buat di family. Selanjutnya kita akan bahas di next video.